Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Salsakia Bercerita, yang membahas berbagai hal, kisah serta sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah sejarah Kota Kendala Provinsi Jawa Tengah. Asal-usul nama Kendala diawali dari Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Tekuk Penjalin, Kiai Gembyang dan Raden Panggung, Wali Joko. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun. Sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat, ditemui seorang tokoh agama Hindu, Buddha. Bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendala, Kaliwungu, bernama Suromenggolo atau Empu Pakuwojo. Dikatakan dalam cerita tutur, ia seorang petinggi Majapahit dan ahli membuat pusaka atau biasa disebut empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu, Kendala. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam, tidaklah mudah sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya. Karena ia merasa punya kelebihan, maka pengislamannya diwarnai dengan adu kesaktian, sebagaimana Ki Ageng Pandan Aran mengislamkan para ajar di perbukitan Bergota, Pulau Tirang. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang ksatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Dengan didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar, baik di darat maupun di air hingga berlangsung lama dan Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang. Oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Pakuwojo, dan kemudian menyerahlah Pakuwojo. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama Pohon Kendala, yang artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama kali, Sungai Kendala, yaitu sungai yang membelah kota Kendala, tepatnya di depan Masjid Kendala. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit. Setelah itu ia memilih di Desa Getas Kecamatan Patebon dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan Sentir atau Gunung Sentir dan menjadi murid Sunan Katong pun ditepati dengan baik. Sedangkan nama tempat di sekitar Pohon Kendala disebutnya dengan Kendalsari. Masih ada keterangan lain yang ada hubungannya dengan nama Kendala. Dikatakan bahwa nama Kendala berasal dari kata Kendalapura. Dilihat dari namanya, Kendalapura ini berkonotasi dengan agama Hindu.
Artinya, bahwa Kendala sudah ada sejak agama Hindu masuk ke Kendala. Atau paling tidak di dalam berdoa atau mantra-mantra pemujaan sudah menyebut-nyebut nama Kendalapura. Ada juga keterangan yang menerangkan bahwa Kendala berasal dari kata Kantali atau Kontali. Nama itu pernah disebut-sebut oleh orang-orang Cina sehubungan dengan ditemukannya banyak arca di daerah Kendala. Bahkan disebutkan oleh catatan bahwa candi-candi di Kendala jauh lebih tua dari Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Temuan-temuan itu patut dihargai dan bahkan bisa menjadi kekayaan sebuah asal-usul. Walaupun kebanyakan masyarakat lebih cenderung pada catatan babat Tanah Jawi yang menerangkan bahwa nama Kendala berasal dari sebuah pohon yang bernama Pohon Kendala. Kendala menjadi kabupaten. Puteri Bondan Kejawan beriringan kasih sayang dengan Ki Ageng Ngerang. Tuturnya dari sini lahir Sang Bahu, seorang cicit yang berdampingan dengan Pangeran Benowo Sang Mahkota Pajang. Ikatannya ditali dengan batin seperguruan sang leluhur. Setia tak gampang merekah. Tanah Kukulan mengantar Sang Bahurekso berdekat diri dengan orang agung dari Mataram, dimulai dari anugerah nama Kiai Ngabehi Bahurekso, dan selanjutnya Raden Tumenggung Bahurekso, Sang Adipati Kendala. Alas Roban dan Alas Gambiran, Batang dan Pekalongan karya utama Sang Bahu. Yang berdampingan dengan pengejawantahan Nawang Sari sebidadarian dengan Nawang Wulan. Sang kekasih Bahurekso terpatri di hati dengan sebutan Dewi Lanjar. Magangan, Plantaran, Kali Aji, Sabetan dan Ngebum merupakan saksi bisu dan monumen yang terlupakan dari sejarah sebuah kabupaten di Kaliwungu. Pusat budaya, kota kecil itu menjadi kota besar. Dan dari Kaliwungu berhasil menembus Batavia pada kala duta. Nama Kendala tidak lagi menasional tetapi telah melangit di tingkat internasional. Sang Bahurekso, Adipati, Gubernur Pesisir Jawa, dan Panglima Perang. Menurut catatan Amin Budiman, Kiai Kendil Wesi itu nama aslinya adalah Tumenggung Singowijoyo. Bupati Kendala ini tewas di Gunung Tidar Magelang ketika terjadi geger Pakunegaran. Kemudian ia digantikan oleh kemenakannya dengan gelar Tumenggung Mertowijoyo. Dan setelah meninggal digantikan oleh adiknya dengan nama kehormatan yang sama yaitu Tumenggung Mertowijoyo. Yang meninggal di Loji Semarang. Tumenggung ini mempunyai putera yang bernama Mertowijoyo yang kemudian lebih dikenal dengan Mertowijoyo I. Sedangkan catatan yang beredar di Kendala menerangkan bahwa yang dimaksud Kiai Kendil Wesi adalah Bupati Kendala yang memiliki nama Mertowijoyo II. Adik dari Tumenggung Singowijoyo yang memerintah pada tahun-tahun 1700 sampai tahun 1725. Meninggal dan dimakamkan di pemakaman Pekuncen Kendala. Sedangkan pusakanya yang bernama Kendil Wesi diwariskan pada puteranya yang namanya juga nunggak semi dengannya yaitu Mertowijoyo III. Setelah meninggal dunia, jenazah dan pusaka Kendil Wesinya dimakamkan di bawah pohon Doropayung Desa Sukolilan, Patebon, Kendala. Nama Mertowijoyo juga ditemukan dalam buku Serat Babat Negari Semarang dan Babat Mentawis. Dalam Serat Babat Negari Semarang diterangkan bahwa nama Mertowijoyo itu masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Aran I, Ki Mode Pandan, penguasa Semarang atau Tirang Amper, yang berarti ada hubungan garis keturunan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Lengkap silsilahnya disebut sebagai berikut:
Raden Fatah Sultan Demak, berputera Pangeran Sabrang Lor, berputera Pangeraun Pandan Aran I atau Ki Mode Pandan. Berputera Pangeran Kanoman Bupati Semarang atau adik Sunan Tembayat, berputera Kiai Khalifah, berputera Kiai Laweyan, berputera Kiai Sumendi atau Kiai Alap-Alap, Bupati Semarang. Berputera Kiai Rangga Hadi Negoro atau Surah Hadi Menggala II, Bupati Semarang, berputera Kiai Ronggo Mertoyuda atau Surah Hadi Menggala III, Bupati Semarang, berputera Kiai Mertowijoyo. Namun menurut cerita yang dicatat dalam buku peninggalan-peninggalan kuno di Kendala disebutkan bahwa Mertowijoyo berasal dari Lumajang. Karena ada selisih keluarga dengan adiknya, ia mengalah dan membawa pengikutnya berlayar dan akhirnya terdampar di Kendala. Bersama pengikutnya ia membuka suatu daerah sebagai tempat tinggal, dan karena ia mempunyai sebuah pusaka yang berwujud kendil terbuat dari besi, maka ia terkenal dengan nama Kiai Kendil Wesi. Ia meninggal ketika geger Pakunegaran di Gunung Tidar Magelang, dan jenazahnya dimakamkan di Pekuncen Kendala. Sedangkan jabatan Bupati jatuh ke tangan Mertowijoyo III. Putera Mertowijoyo I berikut pusakanya. Siapa yang dimaksud dengan Bagus Menot? Bagus Menot adalah putera seorang adipati. Ketika ayahnya kembali dari berperang, geger Pakunegaran, ia dalam keadaan terluka parah karena terkena sabetan senjata. Sedangkan istrinya dalam keadaan hamil. Sebelum Mertowijoyo meninggal dunia, ia berpesan kepada semua kerabat bahwa kelak yang menggantikan dirinya menjadi Bupati Kendala adalah putera yang masih dalam kandungan. Bila ia nanti lahir laki-laki, harap diberi nama Jaka Aminoto. Dan apabila menduduki kursi bupati namanya Adipati Aminoto. Begitu pesan ayahandanya, Mertowijoyo. Ada tuturan lagi, selain bernama Aminoto juga punya nama lain yaitu Raden Sutejo. Kelahiran bayi Aminoto bersamaan dengan kematian sang ibu. Maka bayi Aminoto dirawat oleh keluarga. Ketika mencapai usia dewasa, kira-kira 17 tahun, malapetaka menimpa dirinya. Orang yang menduduki jabatan bupati warisan dari ayahnya merasa resah karena pewaris yang asli sudah tumbuh dewasa. Maka tidak ada jalan yang terbaik kecuali harus menyingkirkan sang pewaris. Dengan cara apapun. Usaha pembunuhan pun beberapa kali dilakukan. Bahkan menurut cerita itu, Jaka Menot pernah dilarung ke laut, namun masih bisa selamat. Dan ketika ada usaha untuk meracuni melalui pelayan kerabat, Jaka Menot juga selamat. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus dibunuh. Tetapi ada yang menyarankan cara itu memang kurang baik. Maka cara yang terbaik Jaka Menot diusir dari Kadipaten. Setelah meninggalkan Kadipaten, maka diatur supaya ada punggawa mengejarnya dengan maksud untuk membunuh Jaka Menot. Ada tuturan lagi, bahwa baik orang-orang kabupaten ataupun Belanda merasa takut dengan kemampuan spiritual Bagus Aminoto. Diterangkan, kemampuan seorang remaja yang baru berusia belasan tahun sudah diketahui biasa bermain-main batu dan rumput. Konon batu-batu itu dibuat semacam tasbih dengan cara ditusuk dengan rumput dan ternyata bisa tembus. Jaka Menot lari ke arah barat dan ternyata banyak juga orang merasa iba, karena para punggawa Kadipaten terus mengejarnya untuk membunuh. Kemudian ia ditolong oleh seorang tua. Namun pengejaran terus dilakukan, dan orang tua yang diketahui menolong Jaka Menot dibunuh.
Kepalanya terpisah dari badannya, dan kakinya juga dipotong. Hanya tinggal badan atau gembung. Di kemudian hari nama tempat membunuh orang tua itu terkenal dengan nama Bugangin. Jaka Menot terus berlari mencari selamat. Karena merasa capek, ia beristirahat di sebuah pohon pinang atau jambe. Ia terus dikejar oleh punggawa kadipaten. Setelah melihat para punggawa terus mengejar, Jaka Menot terus lari. Ketika para punggawa sampai di bawah pohon jambe itu, tercium bahwa ada bau harum pada pohon jambe. Maka tempat itu dinamakan Jambe Harum. Kabupaten Kendala di Kaliwungu. Kaliwungu disebut juga Lepen Wungu dalam sejarah Bagelen, Lepen Tangi dalam Babat Sultan Agung, Kaliwongo dalam Francois Valentiju, daerah yang dipilih oleh Bahurekso sebagai pusat pemerintahan sebuah kadipaten. Pada saat itu Kaliwungu adalah daerah yang telah dibangun oleh Sunan Katong yang kemudian dikembangkan oleh ulama Mataram Panembahan Juminah. Upaya pengembangan diteruskan oleh ulama yang punya garis keturunan dengan Sunan Giri, yaitu Kiai Haji Asyari atau Kiai Guru, yang datang ke Kaliwungu pada beberapa tahun kemudian. Kaliwungu memang daerah berpotensi. Selain itu dari faktor geografis memenuhi syarat sebagai daerah pertahanan. Bandar pelabuhan Jepara mengalami perkembangan yang pesat bila dibanding dengan Bandar Bintara, Demak. Selain itu, Bandar Asam Arang, yang strategis menjadikan Kadipaten Kendala di Kaliwungu semakin berkembang. Faktor strategis lainnya adalah: pertama, merupakan jalan lurus menuju Mataram yang berdampingan dengan Kadipaten Semarang. Kedua, memiliki pantai landai yang memungkinkan pengembangan pelabuhan armada. Ketiga, semen manjung dengan Jepara sehingga mudah mengamati perkembangannya. Keempat, dekat dengan pesisir sebelah barat, Batang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Kelima, kondisi masyarakat pondok pesantren yang tenang sangat memungkinkan adanya koordinasi dengan para ulama, dan tidak tertutup kemungkinan adipati merangkap jabatan lain. Ancaman yang menjadi pertimbangan Sultan Mataram adalah VOC yang terus mengembangkan sayapnya memonopoli dagang. Banten dan Batavia telah berhasil dikuasai. Oleh karenanya pembangunan armada laut yang kuat sangat dibutuhkan, dan dalam hal ini Sultan Agung mempercayakan pada Adipati Kendala, Tumenggung Bahurekso. Pembangunan armada laut pun dimulai, dengan beberapa tempat yang dijadikan pusat pelatihan armada atau prajurit. Magangan, sebuah desa yang masuk Kecamatan Pegandon, sekarang Kecamatan Ampel, dijadikan penampungan dan pendaftaran calon prajurit. Magangan berasal dari kata atau magangatau pencalonan. Sedangkan tempat latihannya dipusatkan di Desa Plantaran, sekarang masuk Kecamatan Kaliwungu. Plantaran berasal dari kata tataran atau yang berarti dadaran, pendadaran pusat latihan calon prajurit. Para pimpinan prajurit armada ditempatkan di daerah dekat pelabuhan, namanya Sabetan yang artinya jago atau jawara. Pelabuhan armadanya di daerah Ngebum yang artinya pelabuhan atau pangkalan laut. Keduanya sekarang menjadi Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu. Sedangkan transportasi yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan markas besar armada Angkatan Laut melalui Kali Aji atau Kali Bendo. Awalnya, Bahurekso hanya diberi kekuasaan darat seluas wilayah Kadipaten Kendala. Namun perkembangannya diangkat sebagai Panglima Angkatan Laut dan Gubernur Pesisir Jawa Utara.
Memperhatikan tugas-tugas kedua dan ketiga itu, memberi gambaran bahwa Mataram menempatkan posisi adipati atau bupati Kendala sangat strategis yang berskala nasional pada zamannya. Setiap diplomat yang akan menghadap raja, terlebih dahulu berkewajiban untuk melapor dan meminta izin pada Bahurekso. Pada bulan Juni tahun 1615, ketika Andries Souri berkeinginan menghadap raja, maka ia harus terlebih dahulu menemui Adipati Kendala yang juga Gubernur Jawa Utara. Satu bukti lagi yang erat hubungannya dengan kepercayaan Sultan Agung yang diberikan kepada Tumenggung Bahurekso. Ketika utusan dagang kedua VOC, yaitu Van Endoven, Juni tahun 1618, ingin menghadap Sultan Mataram dengan tujuan ingin memperkuat dan memperluas lojinya. Jawaban Sultan diberikan kepada utusan VOC itu melalui Tumenggung Bahurekso. Segala sesuatu yang berhubungan dengan VOC, kebijaksanaan awal berada di tangan Bahurekso. Perilaku kasar yang ditunjukkan oleh Van Endoven dan Cornelis Maseak terhadap para pedagang Jepara, pada akhirnya menjadi perhatian Sultan. Mereka memaksa agar para pedagang Jepara menjual dagangannya pada VOC, dan bila tidak dituruti, para pedagang VOC melakukan penjarahan dan penganiayaan. Perilaku ini harus dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada tanggapan dari pihak VOC, maka tanggal 18 Agustus tahun 1618, kantor dagang VOC yang ada di Jepara diserbu abis. Ada yang meninggal dan ada yang ditawan oleh pasukan Bahurekso. Inilah awal situasi dan kondisi yang memanas. J.P. Cowen, Gubernur Jenderal Dagang VOC di Jakarta, merasa tersinggung. Dengan pura-pura berbuat baik pada pedagang Jepara dan pemerintah Mataram, J.P. Cowen menemui penguasa dagang Mataram di Jepara yang berpangkat hulu balang itu. J.P. Cowen ingin membeli beras dan keperluan lainnya dari masyarakat. Setelah itu 160 prajurit VOC menyerang rumah-rumah rakyat dan menewaskan 30 orang. Jungjung yang ada di pelabuhan Jepara semua dibakar abis. Peringatan dari VOC itu mendorong Bahurekso memperkuat pertahanan Jepara. Prediksi akan adanya serangan ulang dari pihak VOC ternyata benar. Sebanyak 400 prajurit Belanda, 1619, menyerang Jepara. Namun dapat dipukul mundur oleh pasukan Bahurekso, dan mereka harus kembali ke laut. Persaingan dagang di pantai utara antara Mataram dengan Belanda sudah mulai memanas dan saling menjepit. Kerajaan Sukadana, Kalimantan Selatan berhasil lebih dahulu dikuasai oleh Mataram. Belanda berusaha melakukan ekspansi dagang lewat laut dengan daerah yang dituju Gresik dan Madura. Malang bagi company, karena tahun 1624 kamar dagang VOC yang ada di Gresik hancur oleh pasukan Mataram. Persaingan semakin panas. Dan Sultan Agung sendiri merasa bahwa cepat atau lambat company akan menguasai Pulau Jawa. Kiai Ngabehi Bahurekso, Ki Ageng Cempaluk yang juga punya nama Ki Ageng Joyo Singo atau Ki Ageng Ngerang, adalah seorang prajurit pilih tanding Kerajaan Pajang dan Mataram. Namun, ada keterangan lagi bahwa Ki Ageng Cempaluk adalah ayah dari Joyo Singo. Nama Ki Ageng Ngerang yang menjadi julukannya bisa dipahami bila Ki Ageng Cempaluk masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Putra Prabu Brawijaya dari Majapahit, dari keturunan ibu
Sebagaimana disebut dalam cerita tutur ataupun sejarah rakyat, seorang tokoh biasanya dipanggil dengan memakai panggilan nama leluhurnya bila yang bersangkutan memiliki sifat-sifat yang sama, yang biasa disebut nama nunggak semi. Nama Ki Ageng Ngerang tokoh tua seangkatan Ki Getas Pendowo, ayah Ki Ageng Selo yang menurunkan Ki Ageng Ngenis atau Henis dan berputera Ki Ageng Pemanahan. Ayahanda Sultan Mataram pertama, Senopati Sutowijoyo. Seperti disebut dalam buku Babat Tanah Jawi, diterangkan sebagai berikut. Prabu Brawijaya mempunyai istri atau selir, bernama Puteri Wandan, berputera laki-laki bernama Raden Bondan Kejawan alias Bondan Surati alias Lembu Peteng yang kawin dengan Puteri Nawangsih. Puteri Ki Ageng Taruk, berputera 2 orang, Ki Getas Pendowo yang berputera Ki Ageng Selo. Anak Ki Bondan Kejawan yang satunya, seorang puteri yang dikawinkan dengan Ki Ageng Ngerang. Jadi hubungan antara Ki Ageng Getas Pendowo dengan Ki Ageng Ngerang adalah saudara ipar. Selanjutnya dengan disebutnya nama Ki Ageng Ngerang, mengingatkan pada 3 tokoh besar bersaudara seperguruan, yaitu Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Tingkir dan Ki Ageng Ngerang. Oleh cerita tutur, tokoh Ki Ageng Ngerang ini tidak tertutup kemungkinan merupakan leluhur Ki Ageng Cempaluk, ayah Joko Bahu, yang kemudian hari bernama Tumengung Bahurekso. Sedangkan dalam buku Babat Tanah Jawi diterangkan bahwa Ki Ageng Selo mempunyai anak 6 putri dan 1 orang putra, namanya Ki Ageng Ngenis. Berputera Ki Ageng Pemanahan, berputera Raden Pangeran Bagus, yang tidak lain Sutowijoyo, Panembahan Senopati. Bila catatan Hermanus Johannes de Graaf yang mereferensi dari buku Babat Tanah Jawi itu benar, maka Jaka Bahu atau Tumenggung Bahurekso adalah masih ada hubungan keluarga menyamping Trah Mataram. Dengan kata lain Bahurekso memang bangsawan Mataram, hanya saja ia berasal dari pihak ibu. Sedangkan menurut Amin Budiman, Jaka Bahu sebutan lainnya adalah Ki Bahu, adalah sahabat dekat atau orang yang dipercaya oleh Pangeran Benowo. Jaka Bahulah yang mendampingi Pangeran Benowo mulai dari Pajang, kemudian pindah ke Jipang dan selanjutnya mengembara hingga ke Kendala dan Parakan. Oleh Sunan atau Pangeran Benowo, Ki Bahu diserahkan pada Panembahan Senopati di Mataram sebagai ganti atau wakil dan atas nama Pangeran Benowo. Bila Panembahan Senopati ada keperluan dengannya, maka Ki Bahulah yang menjadi wakilnya, karena memang nenek moyang Ki Bahu masih ada hubungannya dengan nenek moyang Mataram. Dengan demikian kedekatan Ki Bahu dengan Pangeran Benowo itu lebih berdasar pada kesinambungan hubungan erat nenek moyangnya, yaitu antara Ki Ageng Ngerang dengan Ki Ageng Pengging. Baik Ki Ageng Cempaluk ataupun Jaka Bahu memiliki hubungan sangat dekat dengan Panembahan Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo Sultan Mataram Sutowijoyo maupun Mahapatih Mataram, Ki Mondoroko. Nama kebesaran Ki Juru Martani. Karena drama baktinya kepada kerajaan yang besar dan usianya yang cukup tua, Ki Ageng Cempaluk diberikan tanah perdekan, otonomi, di wilayah Kesesi. Sekarang masuk Kabupaten Pekalongan. Hidup bersama 2 anaknya, Joko Bahu dan seorang lagi sebagai anak angkatnya Anjarwati, dirasakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di padepokan itulah ia menghabiskan masa tuanya dengan penuh syukur pada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah diberi penghargaan, Ki Ageng Cempaluk tetap mencurahkan pikirannya dan sisa-sisa tenaganya untuk Mataram.
Sebagai seorang prajurit yang hidup di dua masa, yaitu masa Kerajaan Pajang dan Mataram, dan dikenal sebagai prajurit yang mumpuni dalam bidang kanuragan dan ketataprajaan. Sehingga ia memiliki pewaris yang bisa melanjutkan pengabdiannya pada kerajaan. Dituturkan bahwa penguasa Kadipaten Kleyangan, sekarang Kecamatan Subah, Batang Adipati, Pengalasan, Pemajegan, Tumenggung Dipokusumo, berencana meluaskan wilayah kadipatennya ke arah timur. Dengan membuka alas Roban, untuk areal pertanian dan pemukiman. Adipati Dipokusumo, sadar bahwa membuka alas, hutan, bukan pekerjaan yang mudah dan disadari termasuk pekerjaan yang keras. Sebuah tugas yang sangat keras dan penuh resiko, maka ia meminta bantuan Ki Ageng Cempaluk yang terkenal sakti. Karena usia yang mendekati uzur, maka tugas itu diserahkan pada puteranya, Jaka Bahu. Dengan tetap didampingi oleh Adipati Tumenggung Dipokusumo, tugas membuat persawahan dan pemukiman dengan membuka alas dalam Babat Wono Roban, dilaksanakan dengan baik oleh Jaka Bahu. Atas keberhasilannya itu, pada akhirnya Jaka Bahu menjadi kepercayaan Adipati Dipokusumo, yang tentu saja keberhasilan itu dilaporkan pada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam buku Bahurekso Tapa, ada nama Jaka Sentanu, yang kemungkinannya satu nama dengan Ki Dipokusumo. Berhasil membuka hutan Roban, Sultan Agung menginginkan ada penambahan areal persawahan dan pemukiman, dengan cara membuka hutan atau alas gambiran. Sebuah hutan di sebelah barat Kleyangan, yang lebih gawat daripada Roban. Dengan menelusuri sungai Sambong yang lebar dan memanjang dari selatan ke utara, dan selanjutnya menjadi prioritas dan sasaran pertama yang harus dikerjakan, dimulai dengan membuat bendungan di sungai itu. Kawasan hutan yang telah dikuasai oleh pendekar kelas tinggi, Drubikso, merasa kehidupannya diganggu. Tokoh sakti itu melakukan perlawanan pada Jaka Bahu. Oleh yang punya cerita disebutkan bahwa antara kedua tokoh itu sama-sama memiliki daya tempur yang luar biasa. Drubikso yang punya aji guntur geni berhasil dikalahkan. Drubikso dan Jaka Bahu saling memukul dengan galah atau watang atau embat-embatan watang, dalam bahasa Jawa. Tempat pertarungan kedua tokoh itu pada akhirnya disebut Batang yang berasal dari kata batang atau embat-embatan watang dalam bahasa Jawa. Hutan Gambiran merupakan keberhasilan Jaka Bahu kali kedua, sekarang ini tepatnya di daerah Sambong, Batang. Sedangkan pembahasan taktik dan strategi untuk mengalahkan Drubikso sekarang bernama Dracik yang berasal dari kata diracik. Dan keberhasilannya membuka hutan Gambiran ini merupakan kado persembahan terhadap tahun pertama pemerintahan Sultan Agung, 1613. Pada akhirnya Sultan Agung mengutus putra Mataram, Ki Mandurorejo, untuk menata kembali daerah Kleyangan sepeninggal Ki Dipokusumo. Dari sinilah awal perkenalan Jaka Bahu dengan Ki Mandurorejo putra Ki Manduronegoro, yang berarti cucu Ki Patih Mondoroko, yang berarti juga masih saudara dekat dengan Sultan Agung. Bahkan disebutnya sebagai mertua Sultan Agung. Seperti disebut dalam sejarah Kabupaten Pekalongan, Batang, Tumenggung Mandurorejo diangkat menjadi adipati pada tahun 1922. Bila diruntut dengan cerita-cerita di atas, maka 9 tahun kemudian setelah hutan Gambiran, bahkan di atas angka 10 tahun setelah alas Roban dibuka menjadi perkampungan oleh Bahurekso.
Tumenggung Mandurorejo menduduki Pekalongan, Batang sebagai adipati. Atas jasa-jasanya itu, pada tahun yang tidak berselang lama setelah Sultan Agung dinobatkan sebagai Sultan, Jaka Bahu diberi penghargaan atas jasa kerja kerasnya, menjadi adipati, penguasa Kendala, dengan pangkat Tumenggung, 1614. Tahun penobatan ini memang menjadi perdebatan bahkan belum diyakini. Namun, catatan De Graaf, sejarawan Belanda yang khusus menulis Javanologi menyebut bahwa pada tahun 1915, Kendala sudah ada seorang gubernur bernama Bahurekso. Dengan diangkatnya Tumenggung Bahurekso sebagai penguasa Kadipaten Kendala, maka secara hierarki, Kadipaten Kendala di bawah langsung Kerajaan Mataram. Sebuah karya yang dihias di daerah sendiri, Kabupaten Batang sekarang ini, sedangkan sebagai penghargaannya menjadi penguasa daerah lain. Sedangkan daerah yang dibangunnya, sebelum menjadi adipati, pada akhirnya bernama Kadipaten Pekalongan, termasuk Batang, oleh Sultan Mataram diberikan kepada Mandurorejo. Ini artinya bahwa Ki Mandurorejo datang ke daerah itu, tatanan pemerintahan sudah tertata rapi, dan bangunan-bangunan sebagai cikal bakal pemerintahan telah ada. Dengan berdasarkan kepentingan pertahanan Kerajaan Mataram, maka oleh Bahurekso dan atas persetujuan Sultan Mataram, menjadikan wilayah Kaliwungu sebagai alternatif yang terbaik sebagai pusat pemerintahan. Sebutan berikutnya Kadipaten Kendala di Kaliwungu. Begitu seterusnya hingga 1811, pemerintahan dipindahkan ke kota Kendala seperti sekarang ini. Dalam sejarah Batang sebagai ditulis oleh R. Sunario Basuki, ataupun catatan-catatan Amin Budiman, Bahurekso memang pernah memerintah Kabupaten Pekalongan sebagai pejabat kerajaan. Selanjutnya oleh R. Sunario Basuki juga dituturkan, ketika itu ia menunjuk Raden Cilik atau Raden Prawiro, seorang ulama masih keturunan ulama Sedayu, Lamongan, Jawa Timur, yaitu Sunan Nur atau Sunan Sendang sebagai Ki Ageng di Batang atau Ki Ageng Gede Batang. Hanya saja keberadaannya di Pekalongan, Batang sebagai pejabat kerajaan. Maka nama Bahurekso tidak diabadikan, bahkan tercatat sebagai Bupati Pekalongan atau di Batang. Bila diurut kapan peristiwa itu terjadi, rasanya memang tidak sulit, yaitu sebelum tahun 1614. Sebab, Mandurorejo diangkat sebagai Bupati Batang pada hari Senin Pon, tanggal 8 September tahun 1614. Hanya saja catatan di Pekalongan menyebutkan bahwa walaupun Mandurorejo menjadi bupati atau penguasa di Batang tahun 1614, tetapi di Pekalongan tercatat tahun 1622 sampai 1623 Pangeran Mandurorejo dan adiknya, Tumenggung Upasanta, menjadi adipati atau penguasa Pekalongan. Kedua daerah itu merupakan hasil kerja keras Bahurekso. Pekalongan berasal dari kata kalong. Cerita tuturnya, di tempat itulah Bahurekso melakukan topo ngalong. Menggantung di pohon dan makannya hanya buah-buahan, seperti kalong, begitu masyarakat menyebut. Usaha bertapa Bahurekso ini sehubungan dengan pekerjaan membuat perkampungan. Dengan membuka hutan gambiran, tidak berlebihan jika Bahurekso pada akhirnya berhasil membangun 3 daerah pemerintahan sekaligus.